Kita mulai ya. Mana tadi Kasdim sudah duduk sudah. Tapi yang nggak ada di. Baik, teman-teman semua kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Deputi 3 Penanganan Darurat BNPB, Mayor Jenderal TNI Budi Irawan. Yang saya hormati Dirop Badan SAR Nasional, Bapak Laksamana Pertama Bramantio. Kemudian di Kalaksa BBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Gatot Subroto yang hadir dari Pusat Krisis Kesehatan, Mabes Polri, Kompol Navan, DPI ya Pak ya. Kemudian dari Dinas PU Sidoarjo dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini hari ke-6 ya Pak Budi ya. Hari ke-6 ya ini hari ke-6 dalam terjadinya peristiwa bencana ya. Kita tarik saja menjadi bencana runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Gojimi Sidoarjo ini ya. Dan kita sudah bekerja secara maksimal, tapi tentu saja harus kita evaluasi, kita berdiskusi agar setiap kelemahan dan kekurangannya bisa kita perbaiki dan kita sempurnakan. Ini ada 7 hal yang akan kita bahas ya dalam kesempatan rapat siang ini. Tentu saja ini berkaitan semua dengan progres maupun hal-hal yang harus kita diskusikan agar hari-hari selanjutnya dalam penanganan kejadian ini bisa lebih baik dan lebih sempurna lagi. Saya akan mulai, yang pertama adalah terkait pencarian dan pertolongan korban ya, yang hari ke-6. Memang data sementara per tadi malam ya sudah ditemukan lagi ada 9 ya, dari mulai kemarin sampai sekarang tuh ada 9 jenazah. 9 jenazah. Nah, untuk supaya lebih rincinya silakan nanti dari yang pertama untuk pencarian pertolongan ini mohon nanti mungkin dari Pak Bramantio menjelaskan, kemudian yang dari lain-lain menambahkan. Nah, yang pertama ini kita fokus dulu ke pencarian pertolongan, tidak membahas yang lain. Nanti setelah pencarian pertolongan ini selesai, termasuk pendataannya, baru saya akan pandu untuk masuk ke hal-hal lain yang perlu kita bahas. Untuk menyingkat waktu silakan ya. Jadi pencarian korban, tolong disampaikan per hari ini gimana. Dari mulai yang diketemukan, pendataannya seperti apa, dan identifikasinya seperti apa. Ya, saya tahu tadi malam juga sudah rapat dengan orang tua masyarakat terdampak, sudah dijelaskan mekanisme identifikasi, sudah dijelaskan bahwa walaupun sudah diketemukan jenazah, ini tidak serta-merta saat itu juga bisa disampaikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan bahwa ini adalah jasad si Anu, itu tidak bisa. Ya, ada proses-proses. Dan saya yakin masyarakat yang disampaikan keluarganya itu sudah paham dan sudah menerima. Tapi untuk lebih jelasnya silakan dari mulai Pak Bramantio menjelaskan dulu
ditambah nanti dari pusat krisis kesehatan, ditambah dari DPI ya, khusus terkait dengan pencarian dan pertolongan korban. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Dirop Basarnas. Terima kasih atas waktunya yang hormati Kepala BNPB ya, rekan-rekan yang hadir semua pagi ini. Izinkan pada kesempatan pagi ini kami menjelaskan terkait rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan sampai hari kemarin dan pagi ini. Seperti kita ketahui bersama, mungkin sudah sebutnya laporan bahwa hari kelima kemarin kita maksimalkan pagi karena memang kira-kira kejadian kami menemukan beberapa plot yang mungkin bisa kami aksi tanpa menggunakan alat berat. Jadi kami sisir hingga dari mulai pukul 7 pagi kemarin, pukul pagi, kemudian pukul 7.30 kami dapatkan satu, kemudian pukul 07.36 kami dapatkan satu lagi, yang kedua-duanya berada di lokasi tempat wudhu. Kemudian kami sisir ke belakang, ke area A2, dapat lagi pukul 10.19. Kemudian berikutnya pukul 11 dapat ditemukan lagi, kemudian pukul 14.00 di area A3, kemudian dilanjut yang agak beruntun itu kemarin di sore hari di area A3, A1 dan A2 itu memang satu rangkaian. Itu kita pecah tim menjadi 3 sehingga tim ini bekerja di masing-masing area yang ada sampai A4 itu. Sehingga pada sore hari kemarin beruntun bisa bersama-sama menemukannya. Jadi yang tim 1 pukul 17.15 di area A3, tim berikutnya pukul 17.17 di area A1, dan yang agak berat kemarin karena posisi jenazah itu di A2, itu pukul 17.30 baru bisa kita ekstraksi keluar. Sehingga bersamaan kurang lebih 15 menit itu kita kemarin yang terakhir menjelang maghrib itu bisa dapat 3. Kemudian kita ikuti perkembangan berikutnya, lari ke pengoperasian alat berat pada malam hari. Kita ikuti perkembangannya karena memang kami yang mengerti titik-titik tempat kejadian, sehingga kami ikut membantu mengarahkan para operator alat berat ini, sehingga pada pukul 11 sampai pukul 22.30-an kalau tidak salah itu kita menemukan satu lagi. Itu yang kita kerja sampai kemarin. Kemudian untuk pagi ini kami sudah brief juga terkait kegiatan pagi ini. Kami juga sudah koordinasi dengan Pak Dandim selaku operator alat berat. Jadi mungkin kami minta para operator alat berat berkoordinasi ketat karena mungkin ada beberapa yang tidak bisa bukan tidak bisa, kami harapkan tidak menggunakan alat berat karena kami minta di beberapa dipotong tralisnya, kemudian kalau memang harus kami turun, nanti kami akan menurunkan personel secara manual. Jadi kami, terus yang ini mungkin kami lebih ketat berkoordinasi terkait penggunaan alat berat dan tim kami yang di lapangan. Jadi sehingga sekiranya mungkin harus kami turun, nanti kami akan koordinasi sehingga personel kami yang mungkin manual bisa kami gerakkan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini, dan kita mohon doanya juga semoga mungkin hari ini hari yang barokah, kami bisa bekerja, kita semua bisa bekerja maksimal demi kemanusiaan. Itu dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Jadi sudah jelas ya teman-teman semua. Jadi ada 9 per hari ini jenazah yang ditemukan ya sampai dengan tadi malam. Memang tadi malam sampai tadi pagi ini tidak ada penemuan jenazah, bukan berarti tim tidak bekerja. Diputuskan mulai semalam sampai pagi ini fokus kepada pembersihan lokasi dan alat-alat berat masuk semua. Kemudian material yang besar-besar, ya, reruntuhan beton dan lain-lainnya ini berusaha dikeluarkan. Tentu saja ada titik-titik yang sudah diidentifikasi oleh Basarnas dan tim, di situ ada korban. Nah ini
ini jangan sampai itu terkena pada saat pembersihan. Dan kita yakin ya, yang ada di ruangan ini kita yakin bahwa hari ini pasti ada tambahan daripada korban-korban yang menyusul karena sudah diidentifikasi titik-titiknya, tinggal diambil saja. Memang dari mulai tadi malam sampai sekarang ini kita fokus untuk pembersihan material sehingga pada saat mengambil jasad itu tidak mengalami kesulitan. Nah, mungkin yang kedua saya minta untuk identifikasi ya. Identifikasi apakah dari Puskris maupun dari DPI, silakan menyampaikan informasinya. Silakan dari Puskris dulu. Terima kasih Pak Kabadan dan Pak Direktur Ops Basarnas dan Bapak-Bapak di rapat pagi hari ini. Kami menyampaikan Pak Kaban bahwa dari kemarin siang sampai tadi malam, betul yang disampaikan oleh Pak Direktur Operasional Basarnas, bahwa memang ada 9 mayit yang dikirimkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan Alhamdulillah kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman DVI dan juga Pak Kadis Provinsi Jawa Timur, Pak Kadiskes, Prof. Erwin. Dan juga kemarin juga ditinjau oleh Bu Hovifah. Dan beliau sangat apresiasi dan juga tadi malam sudah dilakukan semacam menyampaikan sesuatu oleh dokter ahli forensik, yaitu Dr. Wahyu, bagaimana cara menginvestigasi mayat tersebut. Dan Alhamdulillah Pak Kaban, kami laporkan masyarakat menerima dengan baik. Mayoritas mereka menerima dengan baik. Selanjutnya untuk pada hari ini kami juga sudah siapkan Pak Kaban tata cara ambulans sesuai dengan nomor yang dilanjutkan yaitu nomor 10 sampai kesekian dan juga teman-teman PSC 119 dari Dinas Kesehatan Sidoarjo sudah siap siaga dan juga beserta teman-teman ambulan. Demikian Pak Kaban. Baik, terima kasih. Dari DPI silakan menyampaikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat Kepala BPP, kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir yang kami hormati pula. Izinkan kami menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh tim DPI. Sampai dengan hari ini, kami telah melakukan pendataan dari keluarga korban, yaitu ambil data antemortem sebanyak 57 orang. Kemudian kami telah mengambil sampel DNA dari korban sebanyak 9 jenazah. Kemudian kami juga sudah mengambil sampel dari keluarga korban sebanyak 57 pasangan orang tua korban. Kemudian sesuai dengan guideline DPI bahwa identifikasi yang tidak terbantahkan dan sah secara hukum ada primer dan ada sekunder. Kalau primer ada 3. Yang pertama adalah sidik jari. Jika sidik jari antara pembanding dan jenazah match, berarti teridentifikasi. Jika dari sidik jari tidak ditemukan, maka yang kedua adalah gigi. Jika gigi tidak ditemukan, dan itu sudah kami lakukan, pengambilan sampel DNA 9 jenazah yang sedang ada di Rumah Sakit Bayangkara Samsuri, Surabaya, dan sampel DNA pembanding dari orang tua,
pagi ini sudah diterbangkan ke Jakarta. Pagi ini sudah diterbangkan ke Jakarta. Sesuai SOP, hasilnya 2-3 minggu, tergantung dari tingkat kesulitan juga, ekstraknya daripada sampel, tergantung juga apakah ada beban lain yang diperiksa, karena Pusdokes Polri seluruh Indonesia hanya memiliki 1 lab DNA, yaitu di Cipinang. Jadi menerima pemeriksaan DNA dari seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah guideline-nya sekunder. Sekunder ada 2. Jika didapatkan tanda-tanda medis yang ada di jenazah dibandingkan dengan tanda-tanda medis selama korban masih hidup yang kita dapat dari orang tua dan keluarga melalui data antemortem. Tetapi di dalam sekunder ini tidak bisa 1, harus ada tambahannya. Tambahannya adalah properti. Properti diantaranya akan digali dari pihak keluarga atau yang lainnya. Dalam hal ini, kalau di pondok tentunya pada saat itu keluarga tidak ada yang tahu. Jadi harapannya yang selamat akan memberikan keterangan bahwa menyaksikan rekannya atas nama si A menggunakan diantaranya songkok seperti apa, baju seperti apa, sarung seperti apa, bahkan sampai kepada merek, kemudian nomornya berapa, ukurannya berapa, dan lain sebagainya. Jika sekunder itu didapatkan 2, maka itu bisa dikatakan teridentifikasi. Untuk saat ini, setelah dilakukan identifikasi maraton, sudah selesai, dilanjutkan dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah pencocokan data dari antemortem yang dilakukan oleh tim antemortem mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini yang berada di lokasi sekitar pondok. Kemudian data dicocokkan dengan tim yang ada di postmortem yang telah melakukan identifikasi, termasuk di dalamnya juga ada, selain dari DVI, ada tim Inavis, namun sampai sekarang belum bisa didapatkan kecocokan. Tingkat kesulitannya adalah diantaranya rata-rata belum ber-KTP, sehingga kalau sebagai pembandingnya korban adalah kita berusaha meminta apakah itu raport, apakah itu ijazah yang dipunyai, yang ada cap jempol ibu jari maupun sidik jarinya dari 3 jari. Tetapi itu juga ada tingkat kesulitannya. Beberapa yang kami terima itu karena tintanya terlalu tebal, tidak bisa dengan jelas, dan dirumus oleh tim Inavis juga kesulitan. Di samping itu, dari korban juga sudah terjadi pembusukan, tingkat kesulitan, beliaunya mengambil sidik jari jenazah untuk dirumus terjadi kesulitan. Jadi kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan, khusus untuk info-info ke pihak keluarga. Pada saat pihak orang tua melapor kepada kami di pos antemortem, akhirnya kita buatkan grup dengan nomor HP dari DVI itu hanya 1 kontak personnya. Jadi semua informasi apapun akan disampaikan di dalam grup. Memang banyak pertanyaan, setelah kami tanya apakah Bapak Ibu yang kemarin melapor, ternyata tidak. Jadi rata-rata yang memberikan komplain dan lain-lainnya itu adalah saudara-saudara lainnya yang bukan orang tua kandungnya langsung, meminta informasi dan lain sebagainya, padahal semua sudah kami jelaskan kepada pihak orang tua yang kami data, kalau ada info apapun ada di dalam grup. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi jelas ya, tadi disampaikan oleh Pak Nafan ya, ini memang identifikasi ini butuh waktu, tidak seperti kalau kita mengidentifikasi korban yang lain. Karena itu tadi, yang menjadi korban ini adalah
putra-putra yang masih kecil, umurnya belum akil balik lah istilahnya. Sehingga tentu saja data-data seperti sidik jari, KTP, ini belum ada gitu loh. Tetapi saya yakin timnya DPI dan Inavis ini sudah bekerja semaksimal mungkin. Akan berusaha semaksimal mungkin agar proses identifikasi ini bisa dikerjakan dengan secepat-cepatnya, ya, dengan sejelas-jelasnya. Nah, tentu saja ini juga butuh waktu saja, tidak ada kesulitan sebetulnya. Nah, saya masuk ke tahap berikutnya, ya, nanti silakan ditanggapi. Untuk masalah personil, kita lihat tidak pernah kekurangan dengan kerja 24 jam. Alat berat juga masuk, sudah disiapkan semua. Tentu saja tidak seperti membalik sebelah tangan, atau istilah kita orang Jawa tuh bukan Bandung Bondowoso. Sehari bisa clear, sehari bisa tuntas. Ini kejadiannya menimpa bangunan yang cukup besar, materialnya cukup banyak. Nah, sehingga meskipun hari ke-6 ini tidak tuntas, maksudnya belum selesai, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan dan tidak bekerja. Nah, mungkin yang ingin saya tekankan dalam kesempatan ini adalah terkait dengan psikososial kepada masyarakat yang keluarganya hilang. Ini sejak awal, ya, sejak hari pertama sudah diberikan pengertian. Setiap langkah berikutnya kita lakukan itu selalu dikomunikasikan dengan masyarakat atau ahli waris atau keluarganya yang menjadi korban. Dan rata-rata dengan komunikasi yang baik ini mereka menyadari dan selalu bekerja sama dengan kita. Tetapi dalam perkembangannya ada sedikit, ya, yang terjadi tadi disampaikan oleh Pak Nafan, oleh Pak Dirop. Ini justru keluarga-keluarga yang mengaku dekat, bukan keluarga inti, kakak, paman, sepupu yang datang kemudian hari, bukan dari hari pertama. Seolah-olah paling tahu terkait dengan musibah ini dan menuntut macam-macam. Nah, tapi itu yang harus kita hadapi sebagai Satgas Penanggulangan Bencana. Nah, saya minta ini dibuat, ya, posko pengaduan terpadu. Nanti Pak Dandim, Pak Kapolres, Pemda, saya minta Pemda Sidoarjo, pemerintah provinsi, Jatim, ini melayani semua terkait dengan pertanyaan daripada masyarakat ini. Tentu saja tidak bisa dilayani semua keinginannya, kan kita negara hukum. Ada batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, tolong ini dijelaskan dengan secara baik. Saya minta penjelasan kepada masyarakat, pos-pos pengaduan ini harus semakin lama semakin baik. Jangan sampai kita ini direcoki atau disibukkan hal-hal yang bukan berkaitan dengan pencarian pertolongan korban yang utama ini. Ya, jadi siapapun dilayani. Dan tadi ada usul dari Kalaksa BPBD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mungkin sekarang sebagian daripada korban kan setelah ditemukan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, supaya di sini juga bekerjanya tidak terganggu, ya, oleh warga masyarakat yang tadi saya sebutkan, bukan keluarga inti, tetapi meminta penjelasan, ya, dan juga beberapa kali di-expose di media sosial oleh para media ini, ya, seolah-olah di luar itu mencekam gitu loh, seolah-olah ada kelompok masyarakat yang menggeruduk, yang berusaha meminta ini supaya kerja lebih cepat. Padahal itu 1-2 orang. Di lapangan ini semuanya sedang bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, tidak ada yang ditemukan 2 hari ini sampai 9 jenazah. Dan hari ini juga akan kami pastikan, saya sebagai yang bertanggung jawab, ya, Kepala BNPB, ini memastikan hari ini pasti akan ditemukan juga banyak jenazah, banyak jasad. Nah, mungkin ini yang saran dari Pak Gatot Subroto, Kalaksa, ini perlu kita sepakati, ya. Tolong nanti setelah ini mungkin beberapa keluarga di sana lebih nyaman. Di sana disiapkan tempat menunggu dan tenda yang lebih nyaman daripada posko ini. Ya, kalau kita mungkin
Yang penting bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tapi untuk warga masyarakat, apalagi yang keluarganya hilang, ini kita siapkan dengan maksimal. Dan yang berikutnya juga, tolong nanti dilaporkan ya dari pemerintah daerah, Kodim, Polres, mungkin dari pemerintah provinsi juga, terkait dengan logistik dan dukungan lainnya ya. Karena masyarakat yang mempunyai keluarga yang ditinggal ini kan sudah berhari-hari ini di sini, pasti 1-2 hari ini mereka tidak memikirkan dirinya, hanya memikirkan warga masyarakat yang masih hilang. Tapi seiring dengan berdirinya waktu, ini jangan juga sampai masalah logistik, makan, minum, air bersih, dan lain-lainnya terabaikan. Ini menjadi satu bagian dari operasi keseluruhan dalam penanggulangan bencana. Sehingga jangan sampai ini yang hilang ditemukan semua, tapi masalah-masalah selanjutnya ini baru muncul. Nah, ini jangan sampai seperti itu, makanya dari sejak awal kita antisipasi betul itu. Itu ya, mungkin itu ya yang ingin kita sampaikan rapat kali ini, dan ini kita akan laksanakan setiap hari ya. Sehingga kita progresnya setiap hari akan bisa diketahui oleh masyarakat, dan kita menjadi satu tim yang terpadu, tidak melihat dari mana latar belakangnya, tetapi kita semua sepakat bahwa dalam penanganan bencana di Sidoarjo ini bisa segera selesai dan semuanya tuntas, tidak ada permasalahan lanjutan, dan semuanya bisa selesai sesuai dengan harapan. Mungkin itu ya, kita tidak perlu rapat lama-lama ya, segera kita bekerja karena sudah masuk ke jam 9 lebih ini. Tapi untuk mungkin ada yang perlu dilaporkan terkait logistik, peralatan, kemudian tempat untuk masyarakat, kemudian psikososial, siapa yang tiap hari menerima masyarakat, silakan kalau ada yang akan menyampaikan, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Kalaksa, BPD Pemerintah Provinsi Jatim, dilaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin Pak Kaban dan Bapak Ibu Mustafat. Dapat kami laporkan Bapak terkait dengan logistik. Alhamdulillah hingga hari ini, mulai dari hari pertama, teman-teman dinas sosial sudah membuka dapur umum, dan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah daerah maupun dari instansi-instansi terkait dan lembaga kemanusiaan sudah sangat banyak, dan untuk permakanan hingga hari ini tercukupi. Dan terkait dengan posko yang kami siapkan di Dinas Kesehatan yang kebetulan berseberangan dengan Rumah Sakit Bayangkara, sudah disiapkan dengan baik, ada tenda, ada dapur umum, juga tempat istirahat, karena kita melihat di sini ada yang menunggu sampai tertidur di tempat. Kami juga siapkan tempat tidurnya, dan juga pendingin sudah disiapkan, sehingga apabila nantinya keluarga masyarakat ataupun keluarga dari korban akan mencari informasi di rumah sakit, bisa beristirahat di lokasi tersebut, di tempat yang sudah disiapkan. Tetapi kami mohon agar yang hadir di sana adalah keluarga inti. Jangan pamannya ataupun mungkin tetangganya atau omnya. Karena teman-teman DVI juga membutuhkan informasi dari keluarga inti yang lebih mengenali santri tersebut. Karena kalau semuanya ikut ke sana, nanti malah dari sini berpindah ke sana, permasalahannya di sana juga terjadi hal yang sama. Jadi mungkin pengertian dari keluarga korban agar yang bisa menunggu, bisa mencari informasi di Dinas Kesehatan maupun di Rumah Sakit Bayangkara adalah keluarga inti. Demikian, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ada tambahan? Silakan. Silakan Pak. Mohon izin pimpinan menambahkan apa yang disampaikan Pak Kalaksa. Kami dari Dinas Sosial Provinsi terkait dengan kebutuhan dasar untuk keluarga yang menunggu, anak-anak santri yang masih ada bertahan di pondok, termasuk petugas-petugas yang ada di lapangan. Alhamdulillah semuanya tercukupi, dan logistik alhamdulillah tercukupi. Dan di samping kami memberikan kebutuhan dasar, kami juga ada pendampingan LDP, layanan dukungan psikososial, bersama tim-tim LDP yang lain.
Dan seperti yang disampaikan Pak Kalaksa, kebutuhan untuk yang di dapur umum yang ada di pondok ini dan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, kebetulan kami ada di area dinas kesehatan, terpenuhi semua untuk petugas, untuk keluarga, bahkan keluarga yang ada di rumah sakit kami juga cukupi untuk kebutuhan makannya. Itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada berarti sudah jelas ya. Jadi saya minta setelah ini kerjasama Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten, Pak Dandim, Pak Kapolres ya, langsung mengumpulkan lagi masyarakat apa yang kita capai per hari ini kita jelaskan dan kita himbau ya mereka lebih baik menunggu di tempat yang sudah disiapkan di Rumah Sakit Bayangkara. Nanti tolong diinventarisir saja keluarga-keluarga inti ya. Kalau ada keluarga-keluarga yang ibaratnya berbelasungkawa, paman, keponakan, tetangga dan lain-lainnya mungkin tidak usah ikut ke sana. Kalau mau mencari keterangan ya ke sini nggak apa-apa di daerah sini. Toh apabila pun ada jenazah atau korban yang ditemukan itu tidak bisa diidentifikasi di sini, tolong dijelaskan. Tetap harus dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Saya atau kita sampaikan semua nanti ya kepada siapapun yang tanya bahwa tim ini akan bekerja dengan semaksimal mungkin ya. Tim DPI, Inavis itu hanya butuh waktu, tidak ada kesulitan apapun gitu. Nah, tolong waktu ini memang yang kita tidak punya kemewahan hanya adalah waktu. Apapun dalam hidup kita itu waktu tuh memang itu hal yang sangat mewah lah. Itu adalah kehendak daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong disampaikan betul. Untuk supaya ini bisa cepat clear, nah berikan juga kepada petugas ini untuk bekerja, ruang waktu untuk bekerja. Itu tolong disampaikan betul ya. Dan apabila nanti memang memerlukan kami, saya misalnya di sini yang langsung menjadi wakil pemerintah pusat ini atas arahan langsung Bapak Presiden ya, Prabowo Subianto, ya kami juga siap seperti yang hari pertama, hari kedua kami langsung berhadapan dengan masyarakat terdampak, menjelaskan A sampai Z-nya yang kita lakukan. Dan terkait logistik, terima kasih ya Pak Kalaksa, Dinas Sosial, tolong setiap hari dievaluasi. Di sini ada Deputi Logistik, Deputi Penanganan Darurat, apapun menjadi kekurangan daripada yang dibutuhkan di lapangan, kami akan backup dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Saya rasa itu ya, mungkin ada satu putaran yang masih akan menanyakan. Baik, kalau tidak ada, ini rapat ini bukan rapat terbuka ya. Saya kira ini yang perlu sampaikan dalam rapat ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Ada ya. Halo, itu mau langsung kontak ya. Langsung kontak balik. Tadi Bang San, ini langsung kontak. Ya, langsung. Oke. Halo, ini langsung kontak boleh dikabarin ke kantor. Halo. Satu. Mic-nya yang belum sini dimasukin. Sebentar ya. Halo. Bang Cak boleh dikabarin nggak ke kantor? Soalnya udah jauh nih di bus gue. Halo. Oke. Tadi ada warga yang menanya siapa itu? Yang tadi mau ngacung tanya siapa? Halo.
Mbak, nama-namanya ada nggak ya, Mbak? Oh, nanti sebentar ya, teman. Belum ada. Kepala BNPB Pak Suharyanto. Ya, sudah. Yang lain. Yang ngomong yang sebelah kiri itu deputi di bidang penanganan darurat Irawan. Oke. Yang sebelah kanan dan tim dari Jawa Timur. Ya. Oh. Tapi saya ngomong nanti Pak kepala sama Masnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto beserta Deputi 3 Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Budi Irawan, ada Dirop Basarnas, Bapak Laksamana Pertama Bramantio, ada Bapak Kapolres Sidoarjo, Bapak Tobing, dan Bapak Dandim Sidoarjo. Ya, baru saja kita sudah melaksanakan rapat koordinasi rutin harian untuk mengevaluasi setiap kekurangan dan kelemahan operasi penyelamatan, evakuasi, dan penanganan secara keseluruhan terjadinya bencana ya yang menimpa pondok pesantren di Sidoarjo ini ya. Ini sudah hari ke-6 rekan-rekan media sekalian. Kemarin pada saat konferensi pers saya katakan per kemarin itu ditemukan 2 ya. 2 yang sudah diidentifikasi, kemudian yang 1 yang baru ditemukan. Nah, per hari ini sampai tadi malam ya, sampai tadi malam sudah ditemukan 6 jenazah. Jadi dengan kemarin ada 9 ya. Ada 9. 9 ini tentu saja belum bisa diidentifikasi. Kenapa? Karena masih dalam proses oleh DVI. Butuh berapa prosesnya itu? Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya oleh petugas DVI. Ini memerlukan beberapa hari. Ya. Beberapa hari karena untuk mengidentifikasi ini ada beberapa metode. Nanti rekan-rekan media untuk lebih jelasnya bisa tanya ke DPI. Tapi yang jelas ini memerlukan waktu. Kesulitannya adalah korban-korban ini masih anak-anak. Jadi dia belum punya KTP, belum pernah punya di sidik jari, begitu. Sehingga salah satu caranya adalah dengan DNA antara lain. Ya, DNA. Dan jenazah ini kan sudah masuk pada saat dilakukan alat berat masuk, itu sudah 3 hari ya, sehingga kita semua tahu karena sudah 3 hari tentu saja tanda-tanda pengenalan secara visual ya itu sudah banyak berubah. Nah, ini yang mengakibatkan identifikasi ini tidak bisa dilakukan secara cepat, sehingga per hari ini yang masih kita cari berdasarkan data-data yang ada. Yang dinyatakan hilang itu masih 49 orang. Ya, 49 orang. Mudah-mudahan lah ini bisa cepat. Kemudian kegiatan tadi malam setelah ditemukan yang terakhir, ini kita fokus kepada pembersihan secara masif alat berat masuk ke titik yang runtuh. Sehingga mudah-mudahan ya per hari ini akan lebih banyak lagi yang ditemukan. Karena dari tim pencarian pertolongan gabungan ini sudah mengidentifikasi titik-titik mana yang dimungkinkan ada korban. Ya. Nah, itu yang sudah diidentifikasi sehingga setelah ini secara masif dibersihkan, ini bisa segera diambil. Ini juga untuk menjawab kemarin mungkin ada sedikit
masyarakat, keluarga yang sebetulnya bukan keluarga inti. Kalau keluarga inti, orang tuanya itu sudah dijelaskan sejak hari pertama, dan setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh tim ini semuanya dikomunikasikan dengan keluarga. Dan keluarga sudah menyetujui baru kita bekerja. Tapi kadang-kadang dalam setiap bencana kan ada saja pihak-pihak yang baru datang gitu ya. Dia melihat di lapangan itu kok kurang banyak gitu. Kok kelihatannya nggak bekerja, dia minta masuk begitu. Nah ini sudah kami antisipasi, kami jelaskan, termasuk tadi malam juga sudah dijelaskan secara rinci proses identifikasi yang dilakukan oleh DVI, Inafis, butuh waktu saja. Kemudian juga alat berat juga serang masuk secara masif untuk mempercepat. Semuanya sudah kita lakukan. Dan tadi barusan dalam rapat koordinasi, ini juga ada solusi ya. Karena memang begitu jenazah itu ditemukan juga tidak dibawa ke masyarakat atau keluarganya, tetapi harus segera dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diidentifikasi. Sehingga keberadaan keluarga terdampak yang ada di sini sebetulnya hanya melihat proses pencarian saja. Nah, sekarang kita sudah putuskan, mereka kita akan kumpulkan dan mereka lebih baik menunggu di rumah sakit Bayangkara. Sudah disiapkan tempat yang lebih representatif, logistik juga yang memadai, sehingga mungkin di tengah-tengah bencana mereka akan lebih tenang, lebih fasilitasnya lebih memadai dalam melewati hari-hari ketika menunggu identifikasi anggota keluarganya yang masih dalam proses. Secara umum ya rekan-rekan media, ini bisa berjalan ya. Tentu saja ada kekurangan kelemahan, tetapi setiap hari kita evaluasi, kita tingkatkan, dan kita minta doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Sidoarjo, dan terutama yang terdampak, agar ini bisa cepat selesai. Kami juga mohon dukungannya, jangan kami disibukkan dengan hal-hal di luar pencarian pertolongan, ini yang prioritas, ya. Dengan tindakan-tindakan seperti tadi, kurang percaya pada aparat, ingin mengambil sendiri, itu sebetulnya justru mengganggu proses pencarian pertolongan yang sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Ya, tolong rekan-rekan media juga memberitakannya secara yang benar di lapangan. Ya. Contoh misalnya kemarin ada berita warga masyarakat melakukan penyerangan atau kepada ini karena dianggap lambat. Itu orang yang nggak tahu di sini dianggapnya banyak, padahal hanya 2 orang yang mengaku kakaknya. Gitu. Kakaknya juga baru datang, tidak seperti hari pertama datang. Ada yang bilang pamannya mungkin ini udah hari ke-6 mereka baru datang, ya seolah-olah belum tahu apa-apa, padahal ini sudah maju sedemikian rupa. Mungkin itu ya ingin disampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau tanya. Tadi kan disebutkan kalau saya Arbida dari Metro TV. Tadi kan disebutkan kalau hari ini akan alat beratnya masif begitu ya Pak. Berarti apakah akan ada tambahan? Arbida dari Metro TV, Pak izin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa hari ini akan selangkah lebih ke depan dengan alat berat yang masif begitu ya Pak ya, untuk mencari korban lebih banyak lagi hari ini. Apakah akan ada tambahan alat berat begitu, atau masih tetap menggunakan alat berat yang kemarin? Alat berat orang tuh nggak ada masalah Mbak ya. Apakah akan ditambah, itu tergantung nanti di lapangan kebutuhannya. Ya. Kebutuhannya secara teknis nanti silakan tanya kepada petugas gabungan yang langsung di lapangan. Tapi yang jelas kami sampaikan kebutuhan apapun di lapangan itu tidak ada kesulitan. Alat berat butuh apa aja kita masukkan. Ya memang dari mulai kemarin karena sudah masuk ke titik-titik yang mungkin ada korban di situ ya, sudah ditandai saya katakan. Itu yang di situ tidak ada indikasi ada jenazah, itu langsung diambil oleh alat berat dengan maksimal. Itu ya. Kalau titik-titiknya gimana Pak? Tanya nanti ke yang di lapangan ya. Titik-titiknya di mana saja nanti tanya yang di lapangan. Tentu saja saya tidak tahu persis di mana titik-titik itu. Nanti tanyanya secara teknis langsung ke petugas yang di lapangan ya.
Total ya, jadi total ini semua korban itu kan ada 167 ya, 167. 167 ini 100% seperti itu Pak? Nggak ada. Nanti setelah kita tutup operasi baru itu. Tapi sekarang saya bisa katakan jumlah korban itu ada 167. Yang ditemukan 118. Ya, 118 itu 103 itu yang selamat. Selamat tambah satu itu yang namanya adalah, nah itu tahu kan, Ibnu Fairuz. Itu dalam daftar yang hilang tuh ada, tiba-tiba dia selamat tapi tidak di sini, ada di tempat lain ya. Berarti kan ada 104 yang selamat. Nah, nanti dari 104 itu jangan ditanya lagi. Itu dari 104 itu yang jadi runtuh di mana Pak? Ini masih, karena ada beberapa kasus orang tuanya mencari, katanya anaknya dalam peruntuhan, tetapi ternyata dia di tempat lain, ada 2 orang itu yang sudah jelas. Yang terakhir itu yang Ibnu Fairuz itu. Berarti yang menjadi korban adalah berapa? 67. 67 ya. 14 sudah ditemukan. 14 itu 5 sudah ada datanya. Ya kan? 5 sudah ada datanya, yang pertama meninggal itu sudah ada datanya, 5. Nah, nanti yang baru datang rekan-rekan media tanya yang kemarin datang gitu loh. Jangan mengulangi lagi dari awal kita penjelasannya. Yang 9 ini yang bentuk jenazah. Masih dalam proses identifikasi. Yang sekarang masih hilang ada 49. Apakah yakin 49 itu ada di situ? Kita semua nggak tahu. Ya, nggak tahu. Gitu. Karena kan ada di reruntuhan. Harapannya ya mudah-mudahan sama 49 itu sesuai dengan data yang ada di sini. Datanya dapat dari mana? Dari pondok pesantren yang sudah ada foto-fotonya. Ya, itu. Ada lagi? Progres pengangkutan saya rasa 2 hari ini kerja maksimal ya. Kira-kira berapa persen Pak Budi? Sekitar 40% lah ya. 40%. Kan ini rekan-rekan media yang tanya ini tiap hari ada di sini itu. Kan bisa lihat ke sana itu. Ini balok-baloknya kan besar. Mungkin kalau yang di luar sana yang nggak datang itu, ini kok lama sekali ya. Kok 2 hari cuma dapat 40%. Tapi kalau lihat ke sini kan nggak mudah gitu loh. Apalagi di situ ada jasad. Kalau di situ nggak ada apa-apa, cepat mudah itu. PU, TNI, Polri, Sipur ini, Polri mendatangkan personil sekian banyak gitu. Tapi kan di situ ada korban. Ya kita sepakat lah. Nggak mungkin kita itu asal aja ngambil. Walaupun sudah meninggal gitu ya. Masa kita tega sih kalau ngambilnya serampangan sehingga mengakibatkan, mohon maaf nih, korban tiba-tiba gimana, tambah parah, terpotong atau gimana kan nggak ingin gitu. Kita manusia nih selalu menomorsatukan lah manusia lainnya meskipun itu sudah dalam keadaan meninggal dunia gitu ya. 3 tim itu kan bekerjanya 24 jam. Nah, rincian tugasnya sebagai tim apa nanti tanya ke Pak Basarnas ya. Ada lagi? Berarti prosesnya kalau kemarin 50%, sekarang kurang lebih berapa persen Pak proses pembersihan pembongkaran? Ya kita semaksimal mungkin Pak, semaksimal mungkin dibongkar itu semua alat berat di situ. Ya nanti targetnya secepat mungkin ya. Mudah-mudahan nanti 1 hari ini kalau kemarin 2 hari 40%, ya sekarang nambah 20 atau 30% lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Izin mau menanyakan soal nanti identifikasi dari korban.
Karena mengingat tadi tim DVM menyatakan bahwa untuk uji DNA itu harus dikirimkan ke Jakarta dan itu kemungkinan 2-3 minggu baru bisa mencocokkan dengan sampel pembanding yaitu orang tua. Nah, apakah ini nanti identifikasi hasilnya baru akan keluar 2-3 minggu nanti, Komandan? Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, kita sama-sama nih mendengar penjelasan dari tim DVI tadi ya. Nah, jangan sampai nanti kalau kalimat saya dikutip salah lagi. Jadi kita sama-sama mendengar dari tim DVI. Tadi di DVI kan mengatakan, kita dengar sama-sama. Itu bagi jenazah yang memang hanya satu-satunya cara lewat DNA itu bisa diidentifikasi. Tapi kan tadi kan Pak Napan bilang ada beberapa cara itu. Ya, ada beberapa cara yang bisa digunakan, tapi kita akan maksimalkan secepat mungkin gitu. Tadi kan kesulitannya masih anak-anak, kemudian belum ada KTP, belum punya sidik jari, ya. Kemudian juga sudah 3 hari. Nah, tapi saya yakin tim DVI itu punya teknik-teknik khusus. Jadi jangan yang diangkat adalah yang itu, yang 2-3 minggu itu. Nanti tambah resah lagi masyarakat. Padahal itu adalah cara terakhir apabila untuk mengidentifikasi itu hanya melalui DNA yang diambil dari orang tuanya. Itu ya. Tapi saya yakin nanti silakan tanya setelah ini kepada tim Mabes Polri, pasti mereka punya solusi-solusi untuk mempercepat identifikasi ini. Itu ya. Cukup? Oke, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Saya akhiri ya, tolong diberitakan dengan sejelas-jelasnya dan memang secara berimbang. Jangan menimbulkan permasalahan atau perbedaan kegaduhan di luar sana ya. Padahal di sini kita baik-baik saja. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Yang mana? Nih. Baru selesai. Siapa? Rekan-rekan media sekalian, sebagaimana kemarin kita sudah bertemu ya, kemarin sudah kita sampaikan langkah-langkah. Alhamdulillah langkah-langkah yang kita rencanakan kemarin semuanya sesuai dengan rencana. Yang pertama, selesai kita memberikan keterangan kepada rekan-rekan media, kita berdialog kepada ahli waris atau keluarga yang terdampak. Akhirnya kemarin keluarga yang terdampak mereka menyetujui untuk sehari kemarin atau sehari semalam kemarin dilakukan pencarian fokus oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Alhamdulillah kemarin kan kita ada 15 titik, seingat kan 15 titik, 8 itu hitam, 7 itu merah. Ternyata perkembangannya yang 7 merah itu berhasil diselamatkan 5. Sehingga yang 2 tadinya merah berarti jadi hitam. Per hari ini yang sudah terdata korbannya 108 korban. Itu terdiri dari 103 yang kondisi selamat, ya, semuanya dirawat di rumah sakit, rinciannya ada. 5 meninggal dunia. Nah, 5 juga saya yakin rekan-rekan media sekalian sudah tahu nama-namanya. Nah, sekarang yang masih hilang, yang ada datanya, yang ada fotonya, itu sementara terdata 59 orang. Di mana itu? Nah, kita tidak tahu. Karena dengan alat-alat yang canggih oleh Basarnas, itu dari 15 titik itu tadi kan ada 8 tambah 2. Tadi kita sudah berdialog sama keluarga. Kita sampaikan pada keluarga bahwa mudah-mudahan 59 itu tidak ada di situ, tidak ada di reruntuhan. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena ada kasus kan, karena dia tahu ada salah satu orang tua yang kehilangan anaknya, sudah nangis-nangis, sudah sedih, menganggap anaknya ada di situ, ternyata ada di tempat lain dalam keadaan selamat. Nah, kita sampaikan mudah-mudahan saya pribadi
berdoa mudah-mudahan itu tidak 59, itu hanya yang dinyatakan hitam oleh Basarnas. Kita mudah-mudahan berdoa. Nah, langkah selanjutnya, karena dari mulai tadi malam setelah penemuan yang terakhir dalam kondisi selamat, itu kami rapat koordinasi tim gabungan menyatakan bahwa dengan menggunakan alat-alat yang canggih, ada yang menggunakan drone thermal ya, atau strategi yang Pak Presiden jelaskan, itu secara ilmu pengetahuan itu tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan. Ya. Kami masih memberi waktu kepada tim gabungan dari mulai kemarin sore sampai tadi pagi. Bahkan tadi malam itu disterilkan, lokasi tidak boleh ada yang mendekat supaya hening, supaya sunyi. Di tengah keheningan kesunyian itu mudah-mudahan ada kedengaran dengan tanda-tanda, dengan alat-alat yang canggih itu tanda-tanda kehidupan. Tetapi ternyata sampai tadi pagi tidak ada. Akhirnya tim gabungan memutuskan untuk masuk tahap berikutnya. Tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat. Tapi ini tetap hati-hati. Tidak menggunakan alat-alat berat yang langsung mengakibatkan itu bersih tetapi tidak aman. Jadi satu-satu ya, dan ahlinya sudah didatangkan. Ada 212 orang yang sekarang bekerja di situ, gabungan, ya. Ada dari TNI, Polri, dari ITS, dari teknik sipil, orang-orang yang punya pengalaman dalam melaksanakan evakuasi terhadap gudang yang runtuh yang di situ ada korban. Ya. Tentu saja kalau nggak ada korban, gampang evakuasi. Sebelumnya kami sudah berdiskusi dengan masyarakat yang terdampak. Ada beberapa yang langsung sedih, tapi tidak ada satu keluarga pun yang meminta kami melanjutkan pencarian terhadap korban yang hidup. Ya, jadi mereka sudah memutuskan agar kami aparat ini segera melakukan evakuasi terhadap korban secara menggunakan alat-alat berat. Dan untuk memperkuat, kami membuat berita acara yang ditandatangan oleh wakil dari warga masyarakat yang ada keluarganya di situ. Ya, ini juga menjaga bahwa kami tidak bertindak sesuai keinginan sendiri. Kami sudah tawarkan kalau Bapak Ibu warga masyarakat yang keluarganya jadi korban, kalau meminta kami untuk mencari seperti kemarin secara manual satu-satu untuk mencari yang selamat, kami akan lakukan. Tapi dari suara bulat mereka menyatakan sudah cukup Pak, sudah cukup karena sudah 3 hari. Sekarang tolong itu segera dievakuasi menggunakan alat-alat berat. Dan apabila ada jenazah ditemukan segera dilakukan pengurusan sebagaimana mestinya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah sehingga rekan-rekan media sekalian, sekarang itu tahap yang kita lakukan. Sampai kapan? Sampai bersih, sampai semua korban itu ditemukan. Dan kita sudah punya datanya, sekali lagi, apakah 59 atau tidak, kami belum tahu. Ya, sekali lagi kami mudah-mudahan tidak sebanyak itu. Mungkin nanti rekan-rekan media menulis pun seperti itu. Jangan belum sudah disampaikan bahwa yang korban 59 orang. Ya, kita punya Tuhan, kita pasti percaya keajaiban. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Terima kasih, saya tambahkan ya sedikit. Jadi untuk yang tahap 2, ini timnya kami sudah siapkan sedemikian rupa. Insya Allah ini cukup ya. Yang pertama untuk personil yang punya keahlian khusus menggunakan pakaian khusus hazmat ya, itu ada 219 orang. Kemudian kamu siapkan juga antisipasi kantong jenazah. Ini ada 300 kantong jenazah ya. Jadi kami tidak mau ambil main-main. Jadi kalau perlu saya satu harus perlu 2 kantong ya kita siapkan, jangan sampai di lapangan kekurangan. Dump truck kita siapkan 30 dump truck. Ya, ini untuk ngangkut material, barang-barang korban dan sebagainya. Ya. Kemudian ambulan juga sudah siap 30 unit. Jadi begitu nanti ditemukan korban jenazah langsung diangkut ke
masukkan kantong mayat langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, nanti di DMCI di rumah sakit. Jadi masyarakat tidak diperkenankan untuk melihat korban di sini. Ya, nanti di rumah sakit semuanya. Itu memang prosedurnya, SOP-nya. Kemudian alat berat juga ada 5 unit alat berat yang cocok untuk evakuasi gedung runtuh yang ada korban manusia. Ya, jadi tadi disampaikan tidak ngawur, tidak pakai bulldozer hajar aja enggak. Tentu saja ini dievaluasi terus-menerus. Kami ada di sini sampai selesai. Bahkan tadi kami sampaikan juga ke masyarakat terdampak apabila ada keluarga yang kesulitan, mungkin akan mengevakuasi keluarganya keluar Sidoarjo, ada kesulitan untuk pemakaman, kami akan membantu sepenuhnya. Ya. Dan kami membuka langsung dialog dengan mereka secara langsung, sehingga yakinlah rekan-rekan media sekalian sampaikan bahwa pemerintah pusat, ini Bapak Menko datang, pemerintah provinsi, kabupaten kota, TNI Polri semua terlibat. Ya. Memang BNPB dalam keadaan bencana diamanatkan undang-undang sebagai koordinator, ya, sebagai yang mengendalikan semuanya, ya kami akan laksanakan itu dengan sebaiknya. Itu pertama dari kami. Terima kasih. Kegiatan sudah dimulai. Jadi begitu tadi. Mulainya alatnya apa Pak? Tadi kren sudah masuk, personil orang-orang sudah masuk. Jadi kerennya itu mengambil tadi yang disampaikan Pak Fraser, balok-baloknya diawasi oleh orang-orang. Nanti kalau, nah ini mungkin perwakilan bisa lihat ya. Ada juga videonya, mungkin lihat videonya, CCTV-nya nanti bisa lihat. Artinya begitu tadi orang tuanya sudah mengizinkan, sudah membuat berita acara langsung masuk, karena timnya sudah siap dari tadi pagi. Ya. Terima kasih Pak. Pak itu Pak soal posko ini jam 11.30 tadi udah mulai. Pak, ini kan poskonya kan ada juga untuk orang tua yang saat ini masih menunggu kabar gitu Pak. Ini kira-kira sekiranya kan sampai kapan itu yang pertama, lalu yang kedua, karena tadi kan disampaikan bahwa kan ada fase yang juga dikhawatirkan karena hawa panas dan lain sebagainya. Kalau melihat lokasinya ini Pak, itu kan pada penduduk Pak. Nah ini bagaimana Pak supaya warga sekitar ini juga kemudian juga tetap aman dengan adanya aktivitas yang juga kemudian dilakukan, dan juga upaya yang juga saat ini sedang dilakukan, seperti misalnya kalau misalkan nantinya ada jenazah seperti itu sekiranya juga kemudian dikhawatirkan akan memberikan dampak ke masyarakat. Ya baik, nanti ditambahkan oleh Basarnas ya. Yang jelas itu di lokasi itu sudah steril, sudah bersih. Bahkan maaf nih ya, untuk memperkecil aroma misalnya, sebelum masuk timnya juga sudah kita semprot supaya ini ada yang disampaikan Pak Fraser tadi tidak terlalu mengganggu bagi yang lain. Kemudian di sekitar situ ada gedung-gedung yang bahaya tadi itu sudah kosong, ya sudah kosong. Dan yang kami masukkan di situ adalah tim yang punya kualifikasi khusus, dipimpin oleh Komandan Kodim, seorang Letnan Kolonel yang langsung di lapangan, dan bukan sembarang Komandan Kodim, karena Komandan Kodim ini mempunyai kualifikasi seni, jadi dia paham lah terkait pelajarannya, paham bagaimana supaya saat mengambil balok-balok itu aman bagi timnya, aman bagi dirinya, dan aman bagi yang lain. Nah masyarakat ini udah 3 hari ya mereka bertahan di sini. Tadi saat kita memberikan penjelasan ya manusiawi lah, ada yang nangis, ada yang jerit, namanya masih berharap bahwa ada yang masih selamat di sini. Tapi tentu saja kita juga harus menyampaikan kebenaran. Kami juga sampaikan bahwa mudah-mudahan kita semua juga mudah-mudahan tidak sampai 59. Tapi kan kita tidak bisa menunggu begitu saja. Akhirnya mereka sepakat untuk segera dilakukan pencarian. Artinya poskonya selesai sampai hari ini? Posko selesai sampai semuanya tuntas. Jadi tidak ada batas waktu. Ya, kami akan perpanjang terus sampai semua permasalahan terkait ini pencarian pertolongan ini hanya satu sisi dalam penanganan bencana. Tapi setelah itu, setelah ketemu semua, setelah beres, ini ada fase rehabilitasi rekonstruksi. Itu juga menjadi tanggung jawab kami, tanggung jawab pemerintah. Makanya tadi kami sampaikan, keluarga juga jangan ragu-ragu, jangan yakin ada masalah yang terkait dengan bencana ini, membawa keluarganya, dimakamkan di mana, bawanya ke sana nggak ada biaya, itu semuanya kami akan bantu. Ya. Pak, satu lagi Pak Menko, ini kan terkait dengan korban yang saat ini selamat, ini kan juga ada rasa trauma. Untuk hukum,
saja, ini memang domainnya dari kepolisian ya, tapi saya dapat informasi, tentu saja setiap kejadian ya, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa, itu sudah otomatis ya. Memang kita tahan, ada beberapa, kita tahan dulu sampai dengan ini kondisi pulih dulu. Memang ada beberapa kemarin upaya udah memanggil ya, memanggil orang tua, santri, dan mungkin pihak pesantren di Polda, Polres. Itu yang informasi, walaupun secara koordinasi karena itu memang wewenang aparat penegak hukum, ya kita sampaikan mungkin agak ditahan dulu sampai dengan kegiatan evakuasi ini selesai. Ya, tapi artinya tetap semuanya ada konsekuensi hukum karena kita tinggal di negara. Ya, oke ya. Pak. Dari kami karena sudah menangani tanggap darurat ya bencana, kami tidak mendalami penyebabnya dulu. Dan tadi dari orang tua semua santri juga belum ada yang menanyakan kenapa ini terjadi. Semuanya masih fokus bagaimana anak saya, ponakan saya untuk bisa selamat, bagaimana dicarinya itu. Jadi kami belum bisa menjawab itu. Tentu saja tadi kan Pak Menko juga sudah menyampaikan dengan Kemenko Infrastruktur ini pasti akan terus didalami gimana penyebabnya. Kita tidak bisa terus memvonis dengan mata telanjang, nanti salah kan, ilmu kita nggak di situ gitu ya. Nanti silakan tanya Pak. Pak, tadi kan sebelum dimulai rapat koordinasi sempat ada pendataan DNA dari orang tua, apakah itu akan dilanjutkan atau seperti apa prosesnya? Jelas ya, itu pasti nanti, makanya tadi saya katakan setiap terjadinya bencana apalagi sampai korban begini ya, tentu saja yang harus dilakukan nanti begitu ketemu langsung dilakukan tindakan penyelamatan dulu. Walaupun sudah menjadi jenazah kan langsung dimasukkan ke kantong, langsung dibawa ke rumah sakit. Di situ rumah sakit Siti Hajar. Nanti di situ dilakukan identifikasi oleh GIA. Nah makanya tadi juga disampaikan di sini kan belum ada yang bukan merupakan anak, misalnya ponakan apa. Nah itu juga menjadi pokok perhatian karena kan di NI biasanya juga ahlinya bilang yang langsung orang tua dan sebagainya. Itu yang menjadi pokok perhatian setelah ini. Ya, setelah ini. Jadi ini memang tahap kita mencari korban yang di dalam. Pak, ada kajian untuk bangunan sampingnya Pak selama proses evakuasi ini Pak? Kajian yang Bangunan mengingat. Jadi takut yang klaimnya spiderweb. Ya memang kalau secara itu kan kita pakai mata telanjang ya. Kita mata telanjang memang kan tidak audit dan nempel begitu, makanya itu untuk supaya tidak berakibat yang lain itu sementara dikosongkan. Ya kita masih fokus ke jenazah ini, pencarian, pertolongan. Kemudian pada hari kejadian sebenarnya sudah diketahui belum sejumlah dari para santri yang menjalankan ibadah di Pulau Menangi. Baik ya, jadi kita mengumpulkan terus ya. Jadi 3 jenazah ya. Jangan lagi diatur sedemikian rupa kantong jenazah di situ hanya misalnya mohon maaf ya, mungkin bagian tubuh tidak. Ini 3 jenazah. 3 jenazah yang 2 sudah disampaikan ke rumah sakit, yang 1 dalam proses identifikasi lanjutan. Pengurusan jenazah yang lebih baik dan lebih sempurna. Kami sampaikan potensi penemuan akan ada lagi ya, tetapi nanti akan disampaikan kemudian ya. Nah jumlah santri yang sedang melakukan ya ini masih kami belum mendalami seperti itu ya. Itu nanti tugas daripada instansi-instansi terkait ya. Sebelumnya bangunannya itu kami tidak masuk di situ. Kami masuknya adalah setelah terjadi bencana saat ini dan paskanya nanti. Data kami itu ya, jadi data kami itu yang sudah jelas 108 ya, 103 selamat ya, termasuk Ibnu Fairuz ini 5 meninggal dunia, yang 58 itu mungkin dikurangi 2 tadi ya, 2 yang saya barusan ngatakan ketemu jenazah sama 1 yang sedang proses, nama-namanya belakangan
ya belakangan. Karena kami tentu saja tidak bisa menyampaikan sekarang siapa itu, karena tentu saja ada proses identifikasi. Mungkin itu pihak yang berwenang, ada DPI, ya. Tapi pasti saya sebagai Kepala BNPB, Koordinator Penanganan ini akan menyampaikan sejelas-jelasnya kepada media setelah itu betul-betul datanya lengkap dan rinci, begitu ya. Pak, semalam kan sejauh ini kan tim SAR gabungan sebenarnya menjalankan evakuasi dan proses pembongkaran sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Tetapi semalam itu ada desakan dari wali yang meminta supaya ini tuh dipercepat gitu. Itu respon dari pihak BNPB bagaimana? Jadi kemarin ada beberapa warga mengatasnamakan perwakilan dari masyarakat yang terdampak Kaliwaris masuk sampai mengatakan sudah itu pakai eskavator supaya cepat, nggak apa-apa nanti kalau akibat itu ada korban yang terganggu gitu. Atau misalnya mohon maaf yang harusnya bisa dikeluarkan utuh bisa terganggu, bisa tidak utuh. Itu tidak bisa seperti itu. Dan setelah kita dalami tentu saja kita tidak debat kusir, kita tidak berhadapan langsung dengan masyarakat terdampak itu. Jadi yang menenangkan justru alumni pondok pesantren. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat setempat yang berkoordinasi. Akhirnya yang rekan-rekan media sampaikan tadi selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Cukup 1-2 jam. Ya kita tidak perpanjang itu ya. Kita semua yang ada di sini mungkin punya anak, punya keluarga, bagaimana rasanya kehilangan anggota keluarga, tentu saja ya kita tidak bisa menyelesaikan itu dengan emosi, dengan saling berargumen, ya kita ikuti saja. Tapi alhamdulillah setelah kejadian itu sampai pagi ini itu tidak terjadi lagi, dan mereka juga menyadari bahwa proses evakuasi ini tidak gampang, tidak seperti bencana-bencana lain yang korbannya itu ada di situ. Ini kan butuh diambil, untuk mengambilnya juga butuh mengangkat tadi balok-baloknya juga tidak mudah diangkat, harus dipotong dulu. Rekan-rekan media yang tiap hari di sini kan melihat itu, ya. Dan saya rasa juga pasukan sudah banyak di situ, sudah 24 jam, dan kami akan mendampingi terus sampai ini selesai. Oke? Pak, ini kan yang dievakuasi 2 orang ini kan sudah dilakukan Bayangkara. Itu di sektor 2, kalau sektor 2 lebih lanjut, berarti sektor 2 tinggal sisa 5 yang belum dievakuasi hari ini. Targetnya kapan, Pak? Secepat mungkin. Ya. Saya juga malah bagus tuh kalau rekan-rekan tahu ada 5 target di sektor 2. Ya. Dari Basarnas kan hanya mengira-ngira kan sektor 1, tapi jumlahnya yang ada di situ kan nggak ada. Tadi saya katakan kalau data kami yang hilangnya ada 58. Dikurangi mungkin yang 2 itu. Nah, masih banyak kan? Nah, secepat mungkin. Saya bicara ini karena banyak yang tanya kenapa dari kemarin saya bicara sampai tadi malam, saya pagi ini kok nggak ada yang ditemukan. Bingung kan orang. Makanya kita jelaskan, bukannya tidak ditemukan, butuh waktu. Nah sekarang mungkin lebih cepat daripada kemarin karena sudah sampai di titik yang diperkirakan korban-korban itu ada di situ. Ya, mudah-mudahan hari ini sampai malam, sampai besok sudah semua ketemu. Minta doanya dari rekan-rekan media. Pak, izin. Itu berarti data dari BPBD sendiri apa kerjasama dengan semuanya sudah berusaha dijadikan satu. Basarnas, Dinas Kesehatan Jawa Timur, Sidoarjo, Kominfo, Provinsi Jawa Timur, BNPB, sementara datanya itu, ya. Oke. Daripada pesantren juga kami berusaha tanya, dan ini masih seperti itu. Ya, ini mungkin perbaikan ke depan, ya. Mohon maaf ini juga sebagai koreksi. Ya, memang dari awal pondok pesantren tidak memberikan data yang pasti berapa sebetulnya sih santrinya yang menjadi korban, sehingga berubah terus datanya, ya. Tapi kan kami sudah sampaikan dari awal rekan-rekan media menyampaikan memang dalam setiap bencana begitu. Tidak bisa satu hari bencana kejadian terus datanya clear lengkap, itu nggak bisa. Oke, Pak. Izin Pak, data sebelumnya kan meninggal dunia 5 Pak. Tadi pagi ditemukan 2 orang. Ini sudah bisa dikonfirmasi Pak, sekarang meninggal dunia 7 atau gimana? Ya, memang kalau itu kan 7 jadinya ya. Cuma datanya untuk siapa-siapanya, identitasnya belum. Oke. Pak, 2 atau 3 Pak? Ditemukan 3 Bu, 2-nya sudah masuk di sana, di rumah sakit, 1 lagi diidentifikasi. Gitu. Ibu dengan saya sama,
Ya masa nggak bisa hitung, berarti kan 8. Tapi kan nggak bisa saya bicara itu namanya siapa, karena saya juga belum tahu. Ya. Bapak sebutkan bahwa diperkirakan ada 58, itu dikurangi 3 itu Pak ya. Nah lalu kemarin malam di presscon Bapak katakan sudah menyiapkan 300 bodyguard. Nah bisa tolong dijelaskan Pak, ini 300 dan 58. Ya itu antisipasi ya. Antisipasi kalau kita itu kan bekerja harus rencana cadangan. Memang di data ini 59 dikurangi tadi saya sudah jelaskan, amat baik 358 kan. Masalah penyiapan kantong jenazah di atas 100-200 yaitu adalah persiapan satgas. Persiapan satgas. Jangan terus itu dijadikan polemik gitu. Jadikan polemik. Kan nggak mungkin itu 58 terus kita bicara taruhkan 58 gitu. Iya kalau jenazahnya dalam kondisi kan di reruntuhan. Siapa tahu kan? Ibu bertanya tapi jawabannya sudah tahu. Itu hanya persiapan satgas supaya apabila ternyata membutuhkan kantong jenazah yang lebih banyak, kita sudah siap. Pak, itu Pak, jawaban. Kan kemarin ada satu orang tua yang konfirmasi kalau anaknya selamat ya Pak. Itu akhirnya masuk ke korban tambahan sehingga menjadi 112 atau seperti apa Pak? Karena kan itu masuk di satu data pencarian berkurang kan jadi 58. Nah apakah itu menjadi salah satu korban juga yang akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat atau seperti apa Pak penjelasannya itu? Ya itu kan kemarin kan saya katakan mudah-mudahan 59 ini tidak seperti itu. Nah terbukti kan satu orang ternyata tidak ada di situ. Sekarang 58 kan. 58 ini ada daftar namanya semua. Cuma kita nyari yang 58 di luar rentungan ini kan nggak ngerti. Ya, taunya adalah ketika ada orang tua yang lapor. Ada yang lapor. Nah ini kemarin ada yang lapor. Nah ini kejadiannya kan antara orang tua dengan si anak, ini tidak jadi satu gitu. Jadi wawancara di siapa itu Bapak Abdul Hanan itu kan juga begitu. Dia udah nangis-nangis di sini, udah teriak nyari-nyari. Rupanya anaknya ada di tempat lain. Nah anaknya dengan bapaknya ini nggak saling komunikasi. Ya anak-anaknya kan kecil nih Dek, bukan kayak kita. Ini anak-anak SD, SMP. Ya jadi bagaimana sih kita lihat anak-anak kecil itu? Jadi nggak bisa lah terlalu terus disalahkan begitu nggak bisa. Nah, jadi yang kita catat itu, jadi masih 103 selamat, 108 meninggal, 5 yang sudah terdata kan. Kalau mau dibuat sekarang tambah 3 yang jenazah boleh. Ya. 11. Tambah yang satu tadi itu masuk ke masuk yang selamat. Ya, masuk yang selamat. Nah sekarang yang 58 berarti kurangi 3 kan. Nanti 58 silakan diakses siapa nama-namanya. Nah 58 di antara 58 ada yang 3 ini. Yang 3 ini siapa-siapa kita belum tahu. Tunggu hasil identifikasi dari petugas yang betul-betul kompeten di dalam hal ini. Ini saya segera ajukan aja, saya sampaikan supaya rekan-rekan media sempat update gitu loh. Jangan di luaran. Dari mulai kemarin alat berat masuk sampai sekarang tidak ditemukan, nah, jangan sampai itu. Jadi memang ditemukan. Nah kalau sekarang nanti setelah ini dapat 2, 3, ada lagi, saya katakan ada potensi akan ditemukan lagi dalam waktu dekat. Berarti setelah ini akan dapat lagi, karena sudah sampai di titik kemungkinan disitulah korban yang masih tertipu. Kalau kemarin kan atasnya dulu. Oke? Banyak sektor berapa Pak? Paling banyak sektor berapa? Saya nggak tahu sektor-sektornya, ya. Nanti silakan tanya ke Dirut Basarnas yang memimpin langsung operasi di situ, ya. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup nanti akan kita update terus. Tolong penyampaian saya ini disampaikan apa adanya ya kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat yang mengikuti terus yang malam kegiatan kita di sini betul-betul paham bahwa kita sedang bekerja dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan keluarga kita semua ini. Sekian, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, wartawan, media dan elektronik. Saya Direktur Operasional Basarnas selaku SMC.
pada malam hari ini pukul 20.47 akan menyampaikan beberapa hal terkait apa yang telah kita kerjakan pada hari ketiga operasi pertolongan dan penyelamatan atas musibah atau kejadian di Pondok Pesantren Al-Husni. Saya didampingi oleh Kakansa Surabaya sebelah saya. Jadi mungkin ini termasuk kelanjutan yang telah kita lakukan, yang telah dilakukan yang telah dilaksanakan oleh tim Basarnas beserta potensi-potensi SAR yang lain. Kalau tadi siang pada pukul 14.42, seperti kita ketahui bersama, kita telah berhasil mengangkat korban ke-12. Ini 12 hitungannya dari yang pertama kemarin ya, 12. Kami tidak bisa menyebutkan identitasnya karena tidak diketahui. Kemudian sudah dibawa ke Rumah Sakit Siti Hajar dalam proses identifikasi DVI karena dalam kondisi hitam. Kemudian tadi siang juga setelah yang pertama tadi 14.42 pada pukul 15.22 kita berhasil mengangkat korban yang ke-13 atas nama HK. Dan sudah kita evakuasi dalam kondisi selamat atau merah. Selanjutnya kita rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Selesai kegiatan 2 siang tadi, kami konsolidasi. Kemudian kami mulai lagi kegiatan pada pukul 16.05. Kita berhasil mengangkat lagi satu korban yang ke-14 berarti ya, atas nama WH dalam kondisi selamat dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Lanjut lagi, kemudian pada pukul 18.02, alhamdulillah kita berhasil mengangkat korban yang ke-15 atas nama PTRA dalam kondisi juga selamat dan dirujuk ke Rumah Sakit Sidoarjo. Kemudian pada pukul 18.17 kita berhasil mengangkat korban yang ke-16, adik-adik kita, tapi kita tidak bisa mengkonfirmasinya identitas karena dalam kondisi hitam, meninggal dunia, dan juga dirujuk bawa ke Rumah Sakit Siti Hajar. Kemudian pada pukul 18.40 korban ke-17 berhasil kita evakuasi juga atas nama FTH dalam kondisi selamat, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Berantai kita kebut juga, akhirnya pada pukul 20.22 korban ke-18 berhasil kita evakuasi atas nama RSI dalam kondisi selamat namun membutuhkan penanganan khusus terkait yang bersangkutan oleh tim medis dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo juga, kemungkinan ada fraktur. Jadi dengan demikian pada hari ini kita telah berhasil mengevakuasi 7 korban dengan rincian 5 selamat dan 2 dalam kondisi meninggal dunia. Ya. Saya kira itu yang dapat saya. Lampunya mati. Itu yang saya sampaikan pada malam hari ini, dan mungkin malam ini kita juga tetap akan melakukan penyisiran oleh tim kami terkait apa yang sudah kita kerjakan ini. Kita upayakan semaksimal mungkin juga malam ini ya, kita tidak bisa berandai-andai, siapa tahu ya, kita tetap berdoa, mungkin masih ada yang bisa kita harapkan dari rekan-rekan adik-adik kita yang
tertimpa musibah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada Pak. Sudah ada total malam hari ini. Kira-kira berapa ya Pak? Yang diperkirakan masih ada di sana di dalam. Nah, jadi yang itu tadi pagi, yang awal kan 1 ya, HK itu. Kemudian yang siang ini tadi berarti 4 ya. FHY ya 4. Satu faktur ya. 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 Berarti yang terdeteksi itu tadi yang disampaikan siang sudah semuanya dievakuasi. Demikian. Tapi Pak, maksudnya kalau yang sekarang estimasinya yang masih terperangkap, apakah bisa terdeteksi yang masih kemungkinan yang masih merah? Merah atau hitam Pak? Saya akan yakinkan malam ini merah atau hitam. Tapi yang jelas yang tadi Iya. kami status merah itu semua sudah Iya, betul. Evakuasi. Berarti 4 yang diangkat ini posisinya dari di mana Pak? A1 atau A2? Posisinya di Yang 4. yang 4. Yang terakhir itu 4. Yang terakhir, yang A1 itu yang pertama tadi, yang 2. Yang pagi itu loh, yang jam 15 ya. Jam 5 ya, yang saat HK sama 1 yang Mr. X yang kita nggak tahu. Yang dari sore sampai malam ini Di A4. Posisi A4. Posisinya di sebelah mana? Sebelah mana ya? Di sebelah sektor. Lah, saya juga bingung lihat di itu di peta aja. Ada kan petanya ya? Ah, itu. Oh, petanya. Terploting di sini. Belum terploting di situ. Sektor tambahan. Sebelah kanannya A1. Sebelah kanannya A1. Berada di sebelah kanannya A1 posisinya itu tertutup reruntuhan beton. Nah, beton itu yang kita jebol dari akses. Akses. Apabila sudah terkonfirmasi bahwa semuanya hitam, langkah berikutnya apa? Nah, nanti kalau memang airnya nanti hitam, kita akan konsolidasi dulu ya. Kemudian kita akan bicarakan dengan rekan-rekan seperti disampaikan tadi pagi ya, oleh dari Kepala BNPB maupun Kabasarnas. Kita akan menentukan langkah lebih lanjut apa yang kita ambil. Nah, mungkin apakah kita harus segera menggerakkan alat berat yang itu atau mungkin ada. Saya kira demikian. Pak, itu meskipun sebelum waktu golden time belum selesai nih, golden time-nya kan belum habis sebenarnya. Ya, betul. paginya itu udah tanda-tanda nggak ada kehidupan, berarti bisa. Betul, akan kita lanjutkan. Ini keputusannya nanti di Bapak. Nanti kita rapatkan. Pak, masuk